bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kalau kami boleh ada malam hari sebagaimana adanya, sungguh hanya karena kemurahan Tuhan, kasih setiamu, belas kasihanmu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena jasa-jasa perbuatan baik kami, bukan karena kami lebih daripada yang lain, sungguh karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur, dan pada kesempatan malam hari ini kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan, beribadah kepada-Mu Allah kami yang hidup. Kami datang menyembah Engkau Tuhan kami. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan Tuhan malam hari ini. Layakkan kami semuanya, tahirkan setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami, memuliakan Engkau. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor. Bagi kami layakkan kami Tuhan, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Biarlah juga hamba-Mu menjadi penyambung lidah Tuhan. Engkau berkarya menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan, Engkau memperhatikan kami, Engkau menolong kami, Engkau menghibur, menguatkan kami, bahkan Engkau membaharui kami oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara yang berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala kesusahan pergumulan mereka. Engkau menolong mereka. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Dan kalau ada fase-fase kegelapan roh-roh jahat di dalam segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mau mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluar, beri kuasa darah Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berhalaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kita pada malam hari ini, dan kita datang untuk meninggikan, memuliakan Dia. Dan kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati kita mau tinggikan, kita mengagungkan Dia, dan kita percaya Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Kami sampaikan salam dan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita. Kau telah memilihku. Ada
kita, biar kita berguna bagi kerajaan Allah. Mas kita angkat pujian kita, Allah itu baik. Sampai kita semua kita berdiri dengan bersukacita, kita angkat pujian ini. Haleluya.
Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita rasakan kasih Tuhan bagi kita semua, pribadi lepas pribadi. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita dalam hadirat-Mu. Tiada yang lebih berarti.
karena kami sungguh merasakan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan, Engkau ikut serta di dalamnya. Engkau memberkati kami Tuhan, melindungi kami, sehingga malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh bersama-sama memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sesaat lagi Tuhan, kami juga akan belajar dari firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Sudah kami dengar Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Surabi kami semua yang hadir di tempat ini, mulai dari yang termuda hingga yang tertua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam anak-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Firman Tuhan, kami bisa kembali. Puji nama Tuhan, sungguh kita selalu bersyukur kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama-sama kita, menyertai kita, memimpin kita, memberkati setiap pekerjaan kita. Hari ini saya menyampaikan salam sejahtera yang nama Tuhan Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih punya kesempatan bersama-sama bersekutu untuk memuji muliakan nama Tuhan, bersama-sama menyembah nama Tuhan. Malam hari ini, sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan, menaikkan doa dan permohonan kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 52. Kita akan baca nanti mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Mazmur pasal 52. Mazmur pasal 52 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Mazmur ini ya dituliskan Raja Daud ketika Raja Daud dalam situasi yang sangat genting begitu ya, dalam situasi yang sangat tidak baik karena ada seseorang utusan Raja Saul gitu ya, bernama Doeg orang Edom gitu ya, yang berpotensi menghancurkan masa depan, bahkan membahayakan keselamatannya. Daud menuliskan pengalamannya di masa itu. Tetapi dalam setiap perkara yang ia lewati, gitu ya, Daud itu tidak meninggalkan Tuhan. Daud juga tidak mengeluh atas peristiwa yang ia alami. Tetapi pada akhirnya nanti kita baca bahwa Daud berkomitmen dan bersyukur untuk semua yang sedang ia alami. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 52 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Untuk pemimpin Tuhan, nyanyian pengacara Daud ketika orang itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah? Dan mari engkau merancang penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan membawa engkau untuk seterusnya. Ia akan menutup engkau dan mencabut engkau dari dalam rumah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang itu. Maka orang-orang benar akan melihat dan jadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya dalam orang-orang yang kau kasihi. Puji nama Tuhan. Kita baca tadi bagaimana pengalaman Raja Daud itu ya. Kalau kita selengkapnya
Kita sudah pernah membaca dalam 1 Samuel pasal 22 bagaimana Daud gitu ya, sedang dalam pelarian, ia lari begitu ya, ke rumah Ahimelek, tetapi Doeg itu memberitahukan bahwa Daud ada di sana. Pada akhirnya kalau kita baca cerita dalam 1 Samuel pasal 22, Ahimelek juga akhirnya harus dibunuh oleh Saul. Daud mengalami situasi yang terjepit gitu. Bagaimana dia seorang pelarian minta tolong kepada seorang imam waktu itu, malah dia datang, imamnya malah dibunuh. Tetapi ada banyak yang kita pelajari malam hari ini. Begitu banyak peristiwa yang dialami Daud, khusus dalam situasi ini ketika ada orang gitu, yang mereka-rekakan kejahatan, menginginkan kehancurannya. Daud katakan ia seperti pohon zaitun. Dalam hidup kita gitu ya, tentu saja gitu ya, kita pernah mengalami, bahkan atau sedang mengalami gitu ya, ada beberapa gitu ya, ada yang membahayakan kita, sakit penyakit gitu ya, atau tidak tahu bagaimana ke depan hari-hari kemudian gitu ya. Daud nggak tahu bagaimana ke depan. Dia sudah menjadi pelarian gitu ya. Orang yang menolongnya dibunuh gitu, oleh Raja Saul. Tetapi begitu ya, satu hal ya, yang kita pelajari malam hari ini gitu ya, bahwa Daud itu pada akhirnya ia katakan dia percaya sama Tuhan, dia bersyukur atas apa yang ia alami. Nah, dalam kehidupan kita sering terjadi gitu ya. Jujur atau tidak begitu ya, kita sering kali begitu ya, kita nggak bersyukur apa yang kita alami. Kita bersyukur kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita bersyukur kalau kita diberkati. Tetapi andai kata kita masuk dalam situasi Raja Daud, mungkin kita tidak mampu mengalami seperti ini. Ya, ayat 3 dan ayat 6 Daud begitu ya, menjelaskan bagaimana ini Doeg ini gitu ya, merancangkan penghancuran gitu ya. Dalam hidup kita sering sekali ada saja gitu ya, yang merancangkan kejahatan untuk menghancurkan kita. Siapa dia? Tentu saja iblis gitu ya. Tetapi dalam situasi seperti itu Daud enggak meninggalkan Tuhan. Daud tidak lari gitu ya. Ayat mencatat tadi, kita baca kembali ayat 10 dan ayat yang ke-11. Mari kita baca. Dan sudah kita lihat bagaimana orang itu ingin merencanakan penghancuran. Dia sedang seorang yang mencintai dusta gitu, mencintai yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan Daud waktu itu ketika dia sedang mengalami peristiwa itu? Kita baca ayat 10 dan 11. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang memuncak di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasukkannya di depan orang-orang yang berkasih. Dalam situasi yang tidak baik, dalam situasi genting seperti itu, Daud tidak tinggalkan Tuhan. Yang pertama tadi, ia katakan Daud itu seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Dia percaya bahwa kasih Allah itu seterusnya dan selamanya. Dia yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, dalam situasi yang genting itu, Raja Saul sedang ingin menangkap dia. Ada orang yang memberitahu persembunyiannya, tempat dia bersembunyi, dibunuh. Tetapi Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ia yakin dan percaya apapun yang terjadi tidak akan menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupnya. Nah, kita juga dalam hidup kita ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Tuhan tidak bilang rencana untuk kita rencana yang buruk. Kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa rencana Tuhan itu rencana yang baik. Tetapi ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kita, atau ada harapan yang tidak terwujud, sering sekali kita gitu ya, meninggalkan Tuhan. Nah, kita mau malam hari ini gitu ya, mau belajar gitu. Kita tidak mau meninggalkan Tuhan, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, musim boleh berganti, peristiwa-peristiwa boleh terjadi yang memahitkan dalam hidup kita, tetapi itu takkan membuat ya, rencana Tuhan berubah atas hidup kita. Itu yang Daud yakini. Oleh sebab itu sering sekali dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud itu begitu dikasihi Tuhan.
Dalam Kisah Rasul mengatakan 7, hambaku Daud yang kukasihi. Tetapi kita yang kedua kita pelajari. Yang kedua, ketika ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Dimulai dari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang terjadi. Kalau kita dalam keberkatan, ya kita bersyukur untuk hal itu. Kita belajar untuk membagi kepada orang seperti yang kita pelajari minggu lalu. Ketika kita dalam hal yang tidak baik, kita bersyukur karena kita bisa merasakan hal yang tidak baik, sehingga kita bisa mengerti apa yang dirasakan orang yang juga dalam keadaan yang tidak baik. Sehingga ayat mencatat tadi, Daud itu bersyukur kepada Tuhan karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan yang bertindak. Nah, kita juga begitu ya, dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi tentu punya harapan-harapan dalam hidup kita, punya cita-cita, punya juga masalah. Tetapi untuk saat atau situasi kondisi yang kita alami hari-hari ini, kita patut selalu bersyukur. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun depan. Sudah dekat awal tahun yang baru, tidak terasa bahwa sudah 9 bulan, sudah mau bulan 10 minggu depan. Sudah tidak terasa juga hampir 2 tahun pandemi corona menimpa bumi. Tetapi kita bisa bertahan untuk hal itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, sakit, penyakit, ekonomi yang mungkin kacau balau, takkan bisa merubah rencana Tuhan dalam hidup kita. Daud tadi katakan, Aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Ini yang kita pelajari malam ini. Apa alasan Daud mengatakan pohon zaitun? Mengapa dia katakan dia ini seperti pohon zaitun? Faktanya tentang pohon zaitun. Fakta tentang pohon zaitun kita pelajari. Yang pertama, pohon zaitun itu harus hidup berproses. Berproses seperti tumbuh-tumbuhan lainnya, dia berproses, bertunas, berakar, akhirnya tumbuh, bahkan akhirnya berbuah. Tetapi prosesnya cukup lama, karena pohon ini mampu nanti pada akhirnya hidup sampai ratusan tahun. Nah, artinya pohon yang menjalani proses untuk tumbuh gitu, menjadi pohon yang menikah bumi, begitu ya, yang berbuah, yang bermanfaat, begitu ya, bagi anak manusia, mengalami begitu proses. Dalam Alkitab kita sering sekali dicontohkan, atau manusia atau orang Kristen itu sering sekali diibaratkan seperti pohon atau tanaman yang harus mengalami proses. Makanya Daud katakan ia itu seperti pohon zaitun yang menghijau, tentu akan mengalami proses demi proses sehingga nanti dapat dikebuni, dapat buah dan dapat berbuah. Kalau kita lihat kembali bahwa Raja Daud itu mengalami proses demi proses sehingga pada akhirnya bisa berdiri menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Nah, kita juga dalam hidup kita, kalau kita ingin mencapai hal yang luar biasa, gitu ya, kalau kita bisa nanti berbuah, tentu mengalami proses. Prosesnya tentu saja kebanyakan yang tidak baik, gitu. Tetapi bagaimana supaya kita bertahan, gitu ya. Jadi pohon zaitun itu faktanya dia mengalami proses demi proses untuk bisa nantinya akan dikagumi, dapat buah, gitu, tumbuh buah dan berbuah. Kemudian fakta yang kedua, akar pohon zaitun itu mampu mencari air, karena sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan air dan matahari. Mampu mencari air itu sepanjang 6 meter ke bawah, 6 meter, berarti sungguh sangat jauh. Jadi akarnya pohon zaitun itu dia dapat menerobos tanah hingga 6 meter untuk mencari sumber air, sehingga dia mampu bertahan ratusan tahun. Artinya apa? Makanya Daud katakan dia itu seperti pohon zaitun. Itu dalam situasi apapun, dalam situasi hujan, kering, musim gugur, pohon zaitun itu mampu mencari sumber air tadi di dalam hidupnya, sehingga
dia bisa bertahan. Artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mencari Tuhan dalam situasi apa, terkhusus dalam proses tadi. Ya, kalau kita tidak bisa menemukan air, kalau kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan, air, sumber kekuatan kita, tentu takkan bisa bertahan. Makanya Daud katakan, dia seperti pohon zaitun yang menghijau. Apapun yang terjadi, Raja Daud tadi, dia mencari Tuhan. Kita baca dalam Yeremia 17 ayat 8, ayat yang sudah sangat kita hafal. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon-pohon yang mengalir, yang airnya mengalir. Satu Yeremia 17 ayat 8, seperti pohon yang ditanam di tepian air, berakar yang tak berhenti menghasilkan buah. Mari kita baca, kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. 1, 2, 3. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Raja Daud tadi dia katakan bahwa dia itu seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Tuhan. Artinya dalam setiap kehidupan Daud selalu mencari sumber kekuatan itu. Dia mengandalkan Tuhan, sehingga dalam situasi apapun kita boleh lihat bagaimana perjalanan Raja Daud. Dia tidak khawatir. Semakin ditekan, semakin dalam kesulitan, justru imannya semakin kuat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sama-sama belajar, sama-sama dikoreksi juga. Dalam situasi-situasi yang buruk, sering sekali kita meninggalkan Tuhan. Sering sekali dalam situasi yang buruk justru menyalahkan Tuhan. Kalau diberkati, meninggalkan Tuhan. Tidak diberkati, juga meninggalkan Tuhan. Ini sungguh sangat memahitkan untuk kalau Tuhan melihat hidup kita. Tuhan berkati kita, kita sombong, kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita dalam hal yang tidak baik, kita menyalahkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Tetapi kita mau belajar seperti Raja Daud. Dalam situasi apapun dia mencari sumber kekuatan itu, sehingga dalam keadaan apapun tadi dicatat bahwa yang tidak mengalami panas terik, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya anak-anak Tuhan yang memilih yang seperti pohon zaitun tadi, harusnya dalam situasi apapun dia tetap mau berproses, tidak menyerah dengan keadaan. Bahkan dalam situasi yang tidak baik, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mau mencari Tuhan, berharap sama Tuhan. Daud tadi katakan, dia percaya akan kasih setia Tuhan dari seterusnya dan selamanya, karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang bertindak dalam kehidupannya. Ciri-ciri orang yang terhubung dengan Tuhan, atau yang punya komunikasi dengan intim dengan Tuhan, tentu saja dia percaya kepada Tuhan setiap waktu. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Tadi dikatakan tadi, kita kembali dalam Mazmur 52 tadi, dikatakan percaya seterusnya dan selamanya. Artinya sepanjang hidup percaya. Bukan karena setelah melihat mukjizat, oh benar Tuhan itu. Tetapi ketika mengalami sedikit saja problema hidup, wah Tuhan gak adil. Tetapi kita mau malam hari ini, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sidang jemaat di tempat ini, dalam situasi apapun, ayo kita belajar percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh melawat kita pribadi lepas pribadi. Mari kita ulangi baca ciri-ciri orang yang terhubung dengan Tuhan. Yang pertama dia tadi percaya kepada Tuhan setiap waktu. Mazmur 52
ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama, kita ulangi supaya kita ingat bahwa dalam setiap kehidupan kita percaya kepada Tuhan takkan membawa hal yang buruk dalam hidup kita. Mari kita baca bersama Mazmur 52 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Jadi dalam situasi apapun kita, situasi yang baik, bahkan situasi yang kurang baik bagi kita, mari kita percaya kepada Tuhan. Kemudian orang yang terhubung dengan Tuhan, seperti akar tadi yang terhubung kepada air sumber kekuatan tadi, adalah yang kedua, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Raja Daud mencurahkan hati kepada Tuhan mengenai apa yang ia alami. Mari kita baca Mazmur 142 ayat 2 dan sampai dengan ayat yang kelima. Kita juga dalam hidup kita, apapun itu kondisi situasi yang kita alami, di ayat kita cerita kepada Tuhan apa yang kita alami, hal yang baik maupun tidak, berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Mazmur 142 dimulai ayat 2 sampai harusnya sampai semua, tetapi kita baca saja mulai ayat kedua sampai ayat yang keempat saja. Mari kita baca Mazmur 142 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3 ya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepada-Nya, kesesakanku kuberitahukan kepada-Nya. Ketika semangatku lemah lesu di hadapan diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Begitu ya, dalam situasi apapun kita, begitu ya, dalam situasi apapun, ayo mencurahkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tahu jalan hidup kita. Jadi yang pertama tadi, ciri atau bukti orang yang terhubung dengan Tuhan, yang pertama percaya kepada Tuhan. Kemudian tadi mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dari dalam kitab Yeremia tadi itu, ayat pasal 17 tadi, ayat sebelumnya mengatakan terkutuk orang yang mendengarkan manusia, tetapi anak-anak Tuhan yang seperti pohon zaitun, gitu ya, mau diproses, gitu ya, mau menjalani proses, kemudian terhubung dengan Tuhan. Yang selanjutnya, bukti orang yang terhubung dengan Tuhan, yaitu tidak ragu akan Tuhan. Hampir sama, tetapi tidak bimbang. Ada orang percaya, tapi dalam prakteknya dia bimbang untuk lakukan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Jadi bukti orang yang terhubung dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan setiap waktu tanpa alasan. Kemudian mencurahkan seluruh keluhan isi hati, apapun yang alami dalam keadaan baik ataupun tidak, kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, tidak ragu akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 6 dan 8. Ayat ini mencatat, jangan bimbang. Jangan bimbang. Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saja. Ayat 6 sampai ayat 7. Ya, kita dalam doa kita, dalam situasi apapun, kita minta sama Tuhan dengan iman dan jangan bimbang. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 6 sampai ayat 7. 1, 2, 3 ya. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan meminta sesuatu,
tentu Tuhan inginkan kita percaya bahwa Tuhan yang bertindak dalam situasi apapun. Tuhan tahu jalan hidup kita. Tentu saja Sang Pencipta yang membutuhkan apa yang diperlukan ciptaannya untuk menjadikan ciptaannya lebih indah. Kita yang tahu apa yang terbaik untuk yang kita ciptakan. Logikanya. Kadang-kadang yang salah itu kita ini ciptaan, tetapi selalu berusaha untuk memperindah diri kita sendiri. Bahkan menuntut Sang Pencipta supaya kita bisa lebih indah. Padahal logikanya yang benar adalah Pencipta yang lebih tahu daripada kita, Sang Ciptaan. Yang ketiga, fakta tentang pohon zaitun tadi, hidupnya berproses karena dia akan hidup sampai ratusan tahun. Kemudian kedua, akarnya itu 6 meter mampu mencari sumber air. Yang ketiga, pohon zaitun itu yang tadi dapat hidup ribuan tahun. Tadi saya bilang ratusan, rupanya ribuan tahun. Saya catat tadi ribuan tahun lamanya pohon zaitun. Pohon zaitun itu hidup di ribuan tahun karena dia mampu mengatasi banyak musim, terkhususnya musim kering. Pohon zaitun nggak tumbuh di Indonesia karena kita ini memiliki hutan namanya hutan tropis, jadi tidak bisa hujan dan panas, tetapi biasanya hidup di daerah timur tengah, karena itu yang terjadi faktanya. Jadi pohon zaitun itu dapat hidup ribuan tahun lamanya. Artinya ini menunjukkan sebuah kesetiaan. Ribuan tahun lamanya mampu dia mengatasi musim dan waktu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen pohon zaitun, harusnya juga setia melintasi apapun sampai Tuhan panggil kita. Kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua, Tuhan katakan, hendaklah engkau setia, hendaklah engkau setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seperti Raja Daud, seperti pohon zaitun, mau diproses, terhubung dengan Tuhan, setia menanti kedatangannya Tuhan. Wahyu pasal kedua ayat yang ke-10b. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10b, dari hendaklah engkau. Mari kita baca bersama Wahyu pasal kedua ayat 10 bagian B. 1, 2, 3 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Seperti pohon zaitun dapat hidup ribuan tahun lamanya, setia. Kita anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, orang Kristen pohon zaitun, mau berproses, terhubung dengan Tuhan. Tentu juga kita harus setia. Setia apa? Setia untuk menanti kedatangan Tuhan. Sehingga ayat tadi mencatat setiap orang yang setia sampai mati, dalam arti rohani maupun jasmani, akan dikaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Yang terakhir, sebelum kita datang berdoa kepada Tuhan, fakta tentang pohon zaitun dan kolorasinya kepada kita. Yang terakhir, pohon zaitun itu menghasilkan buah yang nanti diolah menjadi minyak. Minyaknya digunakan dalam kitab Raja-Raja, sering sekali digunakan untuk mengurapi raja-raja. Artinya dipakai Tuhan dalam pelayanan. Kemudian juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Tuhan katakan di dalam kitab Yohanes pasal 15, kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5 dan ayat 7. Pohon zaitun itu tentu dia setelah bertunas, bertumbuh, akhirnya berbuah. Buahnya itu digunakan menghasilkan minyak yang dipakai untuk
mengurapi raja, dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Artinya sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, kita juga mau seperti pohon zaitun juga yang hidup untuk berbuah gitu ya, hidup untuk berbuah. Kita baca dalam Yohanes pasal 15. Tuhan katakan bagaimana supaya kita bisa berbuah. Tentu saja kembali lagi, supaya kita bisa berbuah kita harus ada di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-5 15 menurut saya, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah anting-antingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, supaya aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kita juga mau gitu ya, hidup sebagai orang Kristen yang berbuah, karena itu tadi katakan Tuhan, dalam hal kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Itu kemudian prakteknya apa? Kita hidup berbuah gitu ya. Hanya contoh, tetapi saya hanya ambil dalam Galatia pasal 6 ayat 2 dan 10. Artinya kita hidup berbuah, tentu hidup juga bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Kita hidup sebagai anak Tuhan. Kita mau berbuah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain. Mungkin saja tidak dari segi finansial, tetapi dari segi banyak hal. Tentu kita mau menjadi berkat bagi orang-orang lain. Galatia 6 ayat kedua, nanti langsung ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama Galatia 6 ayat 2 dan 10. 1, 2, 3 ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Orang Kristen yang hidupnya seperti pohon zaitun, hidup untuk berbuah, menghasilkan minyak, berguna bagi orang-orang sekeliling, tentu saja mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang kita renungkan malam hari ini. Dalam situasi apapun kehidupan kita mau seperti Daud, kita mau dikatakan seperti pohon zaitun yang mau berproses dalam situasi apapun, tidak menyerah dengan keadaan, terhubung dengan Tuhan. Kemudian kita setia menanti jawaban dari Tuhan, setia menanti kedatangan Tuhan. Dan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, tentu saja kita mau menghasilkan buah, sehingga dari setiap buah itu nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, ini menjadi rumah kita. Mari pemain musik maju ke depan, kita datang dengan puji-pujian kita akan datang sujud berdoa dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari Psalm nomor 145.
Haleluya.